Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana dengan izinnya, dengan ridho dan inayahnya, dengan perkenannya, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di Haflah Mubarakah rumah Allah yang mulia ini, tentunya untuk melaksanakan sebagian dari titah dan perintahnya. Dalam hal ini adalah ibadah sholat Isya, alhamdulillah sudah selesai dan insya Allah nanti disambung dengan sholat tarawih atau qiyamul Ramadan atau qiyamul lail sama juga. Jadi perbuatan ibadah yang sama dengan nama yang berbeda-beda. Itu diantaranya banyak dalil-dalil tentang termasuk jumlahnya juga. Tapi kalau dari Siti Aisyah kan baik di luar Ramadan au li goirihi atau di bulan biasa tetap 11. Itu salah satu hadis yang sangat mafhum sekali. Jadi kalau boleh pakai judul evaluasi saum kita, Ramadan kita, ibu-ibu terutama sudah sampai di mana nih saumnya? Masih semangat Bu? Semangat ya, karena kan ini hari pertama, malam pertama. Kalau zaman dulu disebutnya lilikurannya, malam selikur. Kalau dulu saya lagi kecil ada dupi yang sudutnya 3 itu, yang dari beras ya. Dulu ada singkong, kue-kue lain gitu kan. Ada ganyol apa macam-macam. Talas rebus dan lain sebagainya itu komplit. Kalau sekarang kan modern, serba toko ya gitu kan. Serba instan. Itu diantaranya. Jadi benar-benar saum ini adalah benar-benar barokah, penuh keberkahan. Karena memang segalanya oleh Allah disediakan, ditumpahkan oleh Allah kepada kita, baik pahala maupun berbagai macam kemudahan yang diterima oleh kita untuk melakukan dan melaksanakan setiap titah dan perintah Allah, dan tentunya dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi target ibadah saum itu targetnya sebenarnya sudah ada di surat Al-Baqarah ayat 183. Target utama la'alakum tatakun. La'ala itu kalimat taroji, kalimat yang berpengharapan. La'alakum, agar supaya. Kalau kalimat bahasa Arab ada penekanan, la'ala itu agar supaya. Kalau bahasa Indonesia kan tidak boleh. Kalau agar-agar, kalau supaya-supaya, namanya gejala berlebihan, pleonasme gitu kan kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab beda, ada penekanan. La'alakum, agar supaya kalian gitu kan menjadi orang yang bertakwa. Kemudian dipanggil oleh Allah juga, pertamanya itu kan ya ayyuhalladzina amanu. Tahu nggak Bu kenapa Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu? Saya ingat salah seorang ahli tafsir, sekarang udah almarhum sekira setahun yang lalu. Jadi beliau itu yang bernama Dr. Suhendar. Jadi salah seorang pimpinan Persatuan Islam. Beliau itu membahas bahwa Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu, kenapa tidak ya ayyuhal mu'minun? Jadi ya ayyuhalladzina amanu itu adalah menurut beliau, amanu alladzina amanu itu orang-orang yang beriman, imannya yang masih memerlukan penyempurnaan. Sehingga kan begitu dipanggil sama Allah, kemudian efeknya atau berikutnya, effortnya itu digembleng di kawah canda di mukanya Allah, yaitu bulan Ramadan, supaya menjadi al-mu'minun. Al-mu'minun itu imannya yang profesional, kata beliau itu. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, alladzina amanu, iman yang masih perlu penyempurnaan. Iman yang masih perlu penyempurnaan dalam arti amatiran gitu.
Tapi alhamdulillah kita udah disebut oleh Allah, dipanggil sebagai orang yang beriman. Nah, ini disempurnakan, dididik oleh Allah dalam rangka untuk mempersiapkan menjadi makhluk Allah yang dicintai Allah yang bertakwa, yaitu al-mu'minun, akhirnya melaksanakan berbagai macam titah dan perintah Allah secara kafah atau menyeluruh. Itu namanya al-mu'minun. Ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, tentunya imannya profesional. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, kita kan berharap, makanya di situ kan ada harapan, ada roja. Roja itu harapan gitu. Jadi berharap supaya nanti yang digembleng oleh Allah kita itu selama sebulan itu keluar menjadi manusia yang benar-benar bertakwa, artinya al-mu'minun, orang yang beriman profesional gitu kan. Karena apa? Karena dalilnya kan dari awal kan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi barang siapa yang saum di bulan Ramadan dengan ihtisaban, dengan perlu perhitungan atau berharap kepada Allah SWT, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tapi ada salah satu hadis dari Imam Ahmad, kalau tidak salah saya baca, jadi ada ditambah dengan wa mata'ahor, dan dosa-dosa yang terakhir atau dosa-dosa yang akan datang. Kenapa dosa-dosa yang akan datang diampuni oleh Allah bagi orang yang saum atau puasa? Karena orang yang beriman dan bertakwa tidak mungkin melakukan atau melaksanakan perbuatan dosa atau kesalahan yang disengaja, sehingga mafhum para ulama, dosa-dosa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil yang tidak disengaja. Itu kan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar, dan dosa-dosa yang akan datang diampuni. Maksudnya orang yang beriman dan ujungnya bertakwa tidak mungkin melaksanakan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang disebut nista atau dosa. Itu diantaranya hebatnya gemblengan Allah selama 1 bulan. Makanya di situ kan berharap. Justru yang berharapnya juga bukan hanya kita, Allah mengharapkan kita supaya menjadi orang yang bertakwa. Kan sebagian orang berpendapat kita yang berharap supaya menjadi orang yang bertakwa. Tapi Allah memanggil dari tadi disebut orang yang beriman, kemudian digembleng oleh Allah, disiplin selama 1 bulan. Makanya Allah itu mengharapkan kita supaya menjadi orang yang bertakwa. Itu diantaranya. Apakah ada jaminan bagi orang yang bertakwa? Jaminannya apa, Bu, orang yang bertakwa? Adalah ya tentunya surganya Allah. Jadi jaminan bagi orang yang bertakwa adalah, pertama, orang yang bertakwa itu dijamin akan masuk surga. Dalilnya sangat mafhum. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi bersegeralah, wasyari'u ila magfiratin, kepada ampunan, min rabbikum, dari Tuhanmu, wa jannatin, dan kepada jannah atau surga, arduhas samawati, jadi yang luasnya itu seluas bumi, langit wal ar, dan bumi, uidat, yang diperuntukkan, lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Itu orang yang bertakwa nanti dikasih luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Kita mah jangankan nanti seluas langit dan bumi yang akan dijemput oleh kita nanti di akhirat, kita seluas apa ya, Bank Mandiri dan seisinya aja, bagaimana itu? Begitu hebatnya kan Allah sayangnya kepada makhluk yang namanya manusia. Apalagi makhluk yang namanya manusia itu adalah umat Rasulullah Muhammad SAW, mendapat keistimewaan. Apalagi harapan kita adalah ada malam kemuliaan disebut Lailatul Qadar. Banyak orang menyebut malam Lailatul Qadar. Malam itu lail kan. Jadi malam kemuliaan kalau terjemahkan. Jadi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kan riwayatnya itu dari Asbabun Nuzul surat Al-Qadar, itu adalah ada salah seorang soleh zaman dulu, tapi disebut nabi juga, seorang Nabi Sam'un atau Samnun atau Khazin Al-Ghazi, yang berjuang sendirian selama 84 tahun melawan kezaliman sang raja. Waktu itu bukan Israel, orang-orang Yahudi atau Palestina, ya disebut Israel sekarang, masih dikuasai oleh
kerajaan Romawi. Nah itu berjuang sendirian melawan orang-orang istana selama 84 tahun. Dan peristiwa ini diceritakan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Para sahabat awalnya melihat Rasulullah kok senyum-senyum sendiri. Ya Rasulullah, kenapa Anda senyum sendiri? Justru saya dibawakan berita atau diceritakan oleh malaikat Jibril bahwa di padang mahsyar itu nanti dikumpulkan seluruh manusia itu kan oleh Allah. Ada salah satu nabi akan tetapi tidak punya pengikut, tidak punya jamaah, tidak punya umat, sehingga Rasulullah itu senyum gitu. Ya kok sendirian gitu kan. Akhirnya para sahabat bertanya, siapa Rasulullah? Namanya Khazin Al-Ghazi. Itu ada dalam kitab Durratun Nasihin. Banyak sih kitab-kitabnya yang membeberkan tentang peristiwa-peristiwa itu, karena sebagai asbabun nuzul. Kalau hadis kan asbabul wuruj, sebagai asbabun nuzulnya surat Al-Qadar. Jadi orang itu selama 84 tahun berjuang sendirian, puasa terus dan beribadah malamnya terus-terusan, tiap malam tidak henti-hentinya selama 84 tahun kurang lebih kan, digenapkan segitu. Akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau kita bagaimana? Rasulullah diam, nggak bisa menjawab. Akhirnya turunlah surat Al-Qadar itu. Inna azalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, dan seterusnya. Itu jadi satu malam kalau kita bertemu, makanya sekarang harus berlomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menemukan, mencari itu. Bisa tiap malam, bisa malam-malam ganjil, tapi mafhum para ulama, karena Rasulullah menyenangi hal-hal yang sifatnya perhitungan ganjil, itu diisyaratkan itu perhitungan ganjil. Ada juga dari beberapa hadis yang bermasalah, dikatakan hadis itu maudhu karena apa? Tanda-tanda adanya malam kemuliaan tadi malam. Jadi angin semilir, kalau paginya matahari merah tapi tidak panas. Jadi sejuknya luar biasa. Tapi itu dipertanyakan hadisnya itu. Kalau begitu orang Jakarta, orang Bekasi seperti saya nggak dapat dong, karena panas, buru-buru sejuk ya kan. Jadi orang Lembang yang bakal dapat Lailatul Qadar itu kan kalau menurut hadis itu. Jadi sejuk, enak, tenang, tentrem gitu kan. Kalau di tempat saya di Bekasi, waduh, panas, orangnya gerasak-gerusuk kayak gitu kan, nggak ada ketentraman seolah-olah gitu kan. Tapi sebenarnya kalau biasa enak saja gitu. Nah itu, jadi mudah-mudahan dengan adanya hal-hal yang disampaikan dari Al-Quran ini menjadi ibrah atau pelajaran bagi kita untuk lebih bersemangat lagi. Jadi kemudian yang kedua, orang yang bertakwa itu akan mendapatkan atau dibukakan pintu-pintu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalilnya ada di surat Al-A'raf ayat 96. Walau kana ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Walakin akan tetapi kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi walau ana ahlal qura, jika sekiranya penduduk negeri itu amanu, beriman, watakau, mereka bertakwa. La fatahna, lamnya lam taukid, penekanan lagi, sungguh akan kami turunkan atau berikan alaihim kepada mereka barokatin, keberkahan, minas samai, yang diturunkan dari langit, wal ardi, dan didatangkan dari bumi, baik di atas permukaan bumi ataupun dari dalamnya seperti mineral itu. Tapi sayangnya kata Allah, walakin akan tetapi kadzabu, mereka itu selalu membohongkan ayat-ayatku kata Allah. Sehingga apa? Fa'akhadnahum, sehingga kami siksa mereka bima, dikarenakan kanu adalah yaksibun, perbuatan mereka sendiri. Itu Allah udah memberikan kasih sayang begitu banyak terhadap kita. Tapi lagi-lagi kitanya itu yang sering melupakan perintah-perintah Allah, dan bahkan kadang-kadang menentang terhadap perintah Allah, akan tetapi seolah-olah tidak disadari. Banyak dari perkataan, dari perbuatan yang tidak disadari, padahal itu ada penentangan perilaku kita itu terhadap perintah Allah SWT. Kemudian yang ketiga, orang yang bertakwa itu akan diberikan kemudahan dan jalan keluar dalam segala permasalahannya. Jadi dalilnya ada di surat At-Tolak ayat 2 dan surat At-Tolak
Ayat 4. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al, akan menjadikan Allah itu lahu padanya atau baginya, min amrihi, dari segala urusannya, yusro, dimudahkan oleh Allah. Kemudian wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, Allah akan menjadikan atau memudahkan baginya makhraja, jalan keluar, memberikan jalan keluar atau solusi. Apapun yang kita alami dalam kehidupan pasti bakal ada suka dukanya yang namanya kehidupan itu. Akan tetapi kalau kita bertakwa itu artinya kan mengikuti semua aturan main Allah, tentunya yang dicontohkan Rasulullah SAW, dan menghindari dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu diantaranya bahwa orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan berbagai macam kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan yang pendek ini, pendek ya Bu, menjadikan pelajaran atau ibrah bagi kita, supaya kita dapat mencerna dan mempelajari apalagi Al-Quran, yang benar-benar Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita, way of life kita, harus kita baca, karena satu huruf baca Al-Quran, alif lam mim, adalah alif satu, lam satu, mim satu. Jadi kata Rasulullah, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu, akan tetapi alif satu, lam satu, mim satu. Jadi rata-rata satu kebaikan sampai 10 kebaikan. Kalau bulan Ramadan 70 sampai 700 kebaikan. Mudah-mudahan yang dibaca oleh kita mendapatkan pahala dan ganjaran yang berlimpah ganda dari Allah SWT, dan kita juga dalam kehidupannya diberikan kemudahan dan jalan keluar atau solusi dari Allah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan baik, apa-apa yang dititah-perintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.